Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Gimana kabarnya? How are you this afternoon? What's up? Coba bahasa Inggris dulu, lama gak pakai bahasa Inggris bro. Oke, untuk pada kesempatan kali ini eh, kita akan membahas tentang fungsi relay. Ini ya, ini fungsi relay pada motor. Ini kebetulan pas ada motor Verza, kebetulan ada media. Ini seperti biasa, kadang punya ide pengen saya jelaskan, cuma medianya gak ada. Mumpung sekarang lagi ada. Ini kebetulan motor ini mati tadi. Ya, saya ucapkan dulu ya selamat datang di Mister Engineering channel, dan saya ucapkan terima kasih yang udah bergabung di Mister Engineering, dan salam otomotif, salam gogo ireng, ojo lali ngopi bro. Oke, kita akan membahas apa sih fungsi relay yang ada di motor Verza. Ini ada biasanya di sini nih, letaknya kayak gini. Nah ini nih. Ini tempat relaynya. Untuk relay di sini relay kaki 4. Nah, sebelum jauh, halo bro. Sebelum jauh menerangkan fungsi relay yang ada di sini, saya akan jelaskan dulu apa itu relay. Ada yang tahu? Tulisan di kolom komentar. Please write down in our comment. Apa sih relay itu? Saya bisa dikatakan, jadi lain kata dari relay bisa dibilang dengan switch atau saklar. Jadi saklar yang menghubungkan, intinya dari arus kecil menjadi besar. Ini sebenarnya penghantar. Jadi ini nih, di sini kan ada 4 ya, ada 4. Ini ada warna yang berbeda, pasti ada yang berbeda. Kalau yang agak kuning ke oranye ini, ada agak keorenan, agak ini ya, dia adalah biasanya lebih kuat untuk tegangan besar, biasanya seperti itu rata-rata semuanya. Terus untuk yang kuning ini untuk switchnya atau saklarnya. Jadi dia fungsinya menghantarkan. Nah, ini saya katakan hampir mirip dengan bendik ya, teman-teman menyebutkan bendik atau switch starter. Nah, dari switch starter di situ, nah, dia kan menghantar listrik dari aki ya, arus besar aki mengantar ke dinamo starter. Hampir mirip dengan ini. Nah, intinya menghantarkan dari low, daya yang kecil, mengantar daya yang besar. Nah, sekarang saya akan terangkan fungsi relay yang ada di Honda Verza. Cek bro, kurang dekat ya. Nah, jadi di sini dulu kok kepadangan. Wah, pencahayaan nih kira. Jadi relay yang ada di sini nih, dia berfungsi sebagai controlling atau pengaman dari kelistrikan. Jadi teman-teman pernah mengalami Verza seperti ini, pernah mengalami lampu mati, terus tiba-tiba ratingnya mati, tapi motor hidup. Nah, bisa dipastikan relay, besar kemungkinan relay itu rusak ataupun juga di jalur-jalurnya. Selain di sini nih, selain sekring berperan penting sebagai pengaman, ada di Verza itu, ini adalah pengaman kedua. Jadi kalau terjadi konsletan seperti di masa kelistrikan di rating klakson ataupun juga di speedometer ataupun lampu utama headlamp, ini adalah sebagai pengaman kedua. Fungsinya di sini. Nah, letaknya di sini. Ayo kita buktikan. Jadi di sini relay saya buka. Kita coba. Oh, itu kontak kira. Ini kontak ya. Nah, tapi full pump hidup. Nah, bisa didengarkan ya. Nah, itu hidup toh. Nah, tak akan tetapi semua kelistrikan yang di sini ini mati. Nah, sennya mati, klakson mati, headlamp mati. Apalagi double starter hidup. Sorry bro, ternyata double starternya hidup. Tapi untuk kelistrikan yang lain mati. Nah, ini saya buka loh headlampnya. Jadi ini adalah pengaman kedua. Apabila terjadi kekonsletan pada kelistrikannya, ini adalah pengaman keduanya. Nah, sekarang kita pasang. Ya.
Kita coba. Nah itu apa aja yang hidup? Klakson, sein, headlamp. Jadi lampu yang ada di ini juga switch rem ini hidup. Itu dari relay. Nah sekarang yuk kita bahas dari jalur-jalurnya biar lebih paham. Cik bro, minta tolong ya. Oh, ini dibuka relaynya. Oke, sambil menunggu. Jadi di sini bisa diketahui ya. Kurang fokus ya. Nah, di sini ini pencet, nah kayak gini, terus hati-hati nariknya. Congkel pakai obeng ya, gak apa-apa. Lah. Oke. Ntar saya pakai tripod dulu biar enak ya. Oke, beres. Jadi seperti ini, bro. Di sini di jalurnya di soketnya ada kabel besar 2. Di sini menghubungkan ini yang warna merah. Ini outnya. Terus yang satu dari skring main, skring utama. Nah, masuk ke sini kan dari jalur aki langsung ini ya. Yang ini jalur aki langsung. Jadi masuk ke sini, terus lewat skring. Ini menghubungkan nanti ini skringnya agak bengkong ini, bro. Ini pernah kobong ini. Ini masuk ke sini. Setelah itu skring ini menghubungkan kayak seperti full pump. Nah, ini masuknya ke full pump. Skring utama, skring main. Terus selain full pump, double starter atau switchnya masuk sini ya. Ini ke switch starter. Ini switch starternya di sini nih. Bro. Raket. Lah, switch starternya di sini. Sorry bro. Gitu. Oh, ya bener. Switch starternya di sini. Nah, terus yang satunya nih masuk ke sini nih. Serat lah. Masuk ke sini. Nah, oke. Warnanya apa tuh iki? Tak terawang dulu, bro. Warnanya merah. Oh, berarti gini. Dari aki langsung ke switch starter, sorry. Masuk ke switch starter. Setelah itu di paralel masuk ke sini. Terus dia masuk ke skring main. Skring main itu yang hidup apa saja? Full pump. Terus pengapian. Setelah pengapian double starter, switch starter. Nah, tapi belum yang lainnya. Nah, dari situ maka dibagi di paralel lagi. Jadi dari skring main keluar lagi, lah masuk ke sini, bro. Nah, masuk ke relay. Nah, berarti masuk yang ke sebelah sini. Sebentar ini. Nah, berarti nah, masuknya ke sebelah sini ya, bisa ditandai ya, paling pinggir. Jadi dari skring main masuk ke sini. Oke. Nah, di sini ada controlling. Nah, ini sebagai saklar tadi, sebagai switchnya. Ketika ini dialiri. Nah, ini yang mana nih yang ada arusnya? Kita buktikan pakai ini dulu. Pakai apa jenisnya? Nah, karena ini pakai tes pen dulu. Karena ini ngetes ada arus apa tidak. Pasti ada salah satunya ini pasti ada catu daya. Pasti ada catu daya. Kita coba cek ya. Nah, hitam gak ada. Gak ada. Oh sorry. Saya nggak kontak. Saya akan kontak dulu. Nah itu. Sorry. Tadi saya nggak kontak, lali ya. Nah ini. Berarti kalau hijau ini ada listrik. Berarti ketika kontak on, otomatis dia akan mengaliri arus. Wah, kangelan ya Allah. Ini masuk listrik ke sini. Lah. Terus dikontrol. Nah, di sini karena ini negatif, ini apakah negatif apa positif? Kita coba buktikan. Nah, caranya ini ganti ke positif. Setelah positif kita cek. Gak ono, bro. Oh, sorry. Kontak mana? Tak pateni. Lah, sorry. Lali pateni terus sih. Jadi ini juga sama. Ini arus negatif. Nah, soalnya ini. Nah, kalau ke positif kan nggak bisa. Kalau kan negatif, nah, saya hubungkan negatif.
berarti ini arusnya negatif. Yang coklat ada oranye itu loh, arus negatif. Jadi setelah kontak juga, ketika kontak on, dia akan mengirim negatif. Ini kayaknya dari ECM deh. Terus yang ini setelah kontak masuk ke sini 12 volt, otomatis dia yang ini yang kuning, antara ini dan ini nyambung, cetek. Ini sebagai switchnya, ini otomatis akan nyambung. Nah tadi kan yang arus dari screen main di sini, ketika di sini menjadi switch, dia akan nyambungnya ke sini, cetak, otomatis ini keluar, serat. Nah masuk lagi ke sini, ditandai warna kabel merah masuk ke screen yang lainnya. Nah, ini kobong ini screennya. Nah masuk ke sini. Nah sekarang coba kita buktikan. Saya matikan kontak dulu. Ini kita cek di sini dulu. Sorry, ini kita hubungkan ke negatif dulu ya. Aduh tuh. Nah, kita buktikan. Nah, ada arus kan ya? Berarti ini arus langsung dari ini. Arus langsung dari aki. Nah, itu. Yang tadi yang di sini. Berarti ada arus langsung. Ini arus standby. Nah, jadi tinggal nunggu ini saja. Setelah itu sekarang kita cek yang di sini. Nah, yang di sini nih, dia akan terhubung ke yang warna merah di sini. Nah, ini nih, ini toh. Nah, sekarang kita, wah ini nggak bisa, harus pakai ini, pakai alat ini bro, alat bantu. Kita taruh ke 200 saja lah. Nah, kita hubungkan satu ke yang merah sini. Nah, dia larinya kan ke sini. Saya cek dulu. Nah, ada toh. Kita coba cek, pasti larinya ke sini. Ya, itu. Kok 0,1? Oh iya ya, karena dia berhubungan dengan listrik. Sorry. Nah, itu sama. Nah, jadi arus yang merah sini, yang di sini, ini jalurnya ke sini. Nah, oke, seperti itu. Nah, beres. Oke, lanjut lagi. Setelah itu, arus yang dikeluarkan di sini barulah masuk ke flasher, yang ke flasher terus ke headlamp, terus juga klakson. Jadi barulah ini untuk yang kelistrikan. Sebenarnya di sini ada sih. Nah, full unit meter ini bukan horn. Nah, sorry ya, ini yang 10 ampere. Ada headlamp, PO, TL, horn ini klakson. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita pasti akan timbul pertanyaan seperti ini. Gimana kalau ini dilangsung di jumper? Boleh menjumper, tidak masalah, tapi jangan lama-lama. Nah, akan tetapi namanya tadi saya sebutkan, ini adalah pengaman kedua setelah sekring. Nih, otomatis kalau ada kekonsletan, ya akan habis kabelnya dan juga akhirnya meledos, dan juga yang terjadi konsletan, kebakaran nanti. Ya, seperti itu resikonya bro. Kita coba langsung buktikan apakah ini bisa nggak di jumper. Oke, saya coba langsung ya. Oke, saya sudah sediakan kabel. Saya akan hubungkan dari sini ke sini. Oke, namanya percobaan toh, nggak jadi masalah. Nah itu, sekarang saya akan perlihatkan. Sorry bro. Lah itu, tanpa dikontak hidup. Nah ini toh, nggak jadi masalah. Nah itu, kalau di jumper, nah yang ikut kontak cuma full pump sama pengapian. Jadi yang lain langsung hidup bro. Kenapa demikian? Karena di sini arus langsung. Nah, karena setelah kontak dia kontrolnya ada di sini. Setelah kontak masuk ke sini. Jadi seperti itu, bro. Maka dibutuhkan yang namanya relay. Itu pengaman kedua. Oke, cukup jelas ya. Sekarang coba kita langsung. Nah, pasang. Kita coba. Nah, itu. Nah, barulah yang untuk yang kedua ini dia ikut kontak semuanya. Nah, yang lain ikut juga tak? Nah, sennya juga hidup. Terus dinamo starter, oke beres.
Itu sekilas tentang relay yang ada di Honda Verza. Begitu juga di yang lainnya. Saya yakin pasti kalau ketika ada relay, pasti fungsinya untuk menghantar arus yang lebih besar. Nah, intinya penghantar, sebagai penghantar atau sebagai switch atau saklar. Karena terus fungsinya ya fungsinya mempunyai fungsi yang berbeda-beda tergantung switchnya, tergantung relaynya. Relay kaki 4, relay kaki 5 itu kan berbeda-beda. Besok saya akan terangkan tentang relay kaki 5 ya, semoga ada medianya. Jadi seperti itu sekilas tentang fungsi relay kaki 4 yang ada di Honda Verza. Oke, cukup jelas ya Mas Bro, semoga membantu. Ini saya sekedar pengetahuan, biar pengetahuan teman-teman lebih dan tambah jos, bisa bengkel sendiri dan bisa berbagi ke teman-temannya. Oh, ini fungsinya apa? Paling tidak kan ada temennya tanya, ini fungsinya apa tuh? Wah, ini sebagai ini kok sebagai switch, sebagai relay. Ini fungsi seperti ini. Lah minimalnya ngasih tahu ke orang, apa salahnya tuh? Lebih enak malah. Oh, menyenangkan seseorang itu kan lebih mulia atau lebih enak daripada membuat orang marah. Ya, gitu, seperti itu bro. Ini hanya sekedar berbagi buat teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Oke ya, cukup ya. Semoga ini membantu dan semoga bermanfaat bagi yang menyimak. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman lancar rezekinya. Wis, yang penting bahagia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan ataupun kurang berkenan ya, jadi dari penjelasan saya yang kadang diulang-ulang ataupun gimana, sebenarnya biar paham lah gitu. Dan juga bahasa saya yang kurang gimana, mungkin susah menyampaikannya. Yang penting teman-teman paham guys. Oke, terima kasih ya. Dan salam otomotif, salam kuku ireng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.